presentasikan hasil tugas akhirnya. Iya, terima kasih kepada Ketua Sidang yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan sidang tugas akhir ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan slide-nya, Kak. Ya, dipersilakan. Apakah sudah tampil, Kak? Belum. Coba. Ini, Kak. Sudah tampil belum, Kak? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah dan rahmatnya lah kita dapat bertatap muka walaupun secara jauh seperti kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat hidup zaman yang modern yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Dewan Penguji, Ketua Sidang, serta host pada sidang tugas akhir Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun ajaran 2019-2020. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dadi Israsa, lahir tepatnya di Provinsi Bangka Belitung, yaitu di Desa Payang, tepatnya pada 18 Juni tahun 2000. Adapun judul tugas akhir saya adalah penggunaan framework kode Igniter untuk membangun aplikasi tukang aja online berbasis web. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang tukang. Yang pertama adalah tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Terus manajemen kerjanya tidak teratur. Karena biasanya tidak ada, si tukang tersebut tidak ada yang manajemen waktu ketika pergi maupun pulang ke bekerja. Terusnya adalah waktu yang tidak efisien. Waktu yang tidak efisien dikarenakan tadi tidak ada manajemen kerja, kerjanya tidak teratur, maka terjadilah waktu yang tidak efisien, baik penyelesaiannya maupun permulaannya. Terus adalah peralatan APD, alat pelindung diri yang kurang dan tidak terjamin, bahkan tidak ada. Maka bisa digarisbawahi bahwa peminat atau penyewanya sedikit. Kemudian adalah tujuan. Tujuannya si tukang mempunyai lapangan pekerjaan. Setelah aplikasi ini ada, maka si tukang akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak dan teratur. Terus adalah manajemen kerja menjadi teratur. Di sini berkat aplikasi ini nanti si tukang ini telah di-man waktunya agar lebih teratur ketika bekerja, baik untuk mulai maupun mengakhirinya. Terus adalah maka akan terjadi waktu yang efisien. Kemudian adalah peralatan alat pelindung diri yang lengkap dan lebih terjamin karena akan disaranai oleh aplikasi ini semua peralatan yang akan digunakan ketika sedang kerja. Nanti jadi peminat atau penyewanya akan menjadi banyak. Kemudian adalah deskripsi tugas akhir. Yang pertama adalah framework kode Igniter. Sebelumnya harus kita ketahui dulu bahwa framework itu adalah sebuah kerangka kerja yang akan memudahkan server untuk membangun atau pembuatan web lebih cepat.
Coordinator adalah framework yang dikembangkan pada bahasa pemrograman PHP. Coordinator bersifat open source yang banyak digunakan oleh para developer dalam mengembangkan website yang dinamis. Yang kedua adalah aplikasi tukang aja, yaitu aplikasi berbasis web yang responsif dan dapat dibuka dalam berbagai perangkat menggunakan web browser. Aplikasi ini juga dapat membantu si tukang mendapat pekerjaan maupun konsumen yang akan membutuhkan si tukang tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi si tukang, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan tersendiri yang kebanyakan orang lain tidak bisa melakukannya. Berkat keahliannya ini, maka si konsumen yang tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh tukang, maka dia akan menyewa tukang tersebut. Kemudian adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan. Yang pertama adalah satu set perangkat komputer, yaitu CPU Intel i5 yang saya gunakan ketika berada di petik. Kemudian RAM-nya adalah 8 GB. Terus habis yang saya gunakan adalah 500 GB. Kemudian adalah sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10. Mengapa saya menggunakan Windows 10? Karena Windows 10 mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat tersebut. Kemudian adalah tools kode editor yang saya gunakan adalah Sublime Text. Mengapa di sini saya menggunakan Sublime Text? Karena pertama kali saya belajar di petik, saya menggunakan Sublime Text yang diajarkan oleh dosen. Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan Sublime Text karena saya sudah merasa nyaman. Kemudian adalah SAMPP, yaitu sebuah yang digunakan untuk database untuk sebuah aplikasi yang saya buat. SAMPP tersebut berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam pengembangan. Kemudian SAMPP bekerja secara offline, layaknya web hosting biasa namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu biasanya SAMPP banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk hasil desain website yang sedang mereka buat tanpa harus menghosting terlebih dahulu. Kemudian adalah MySQL Workspace, yaitu sebuah tools yang digunakan untuk biasanya digunakan oleh seorang arsitek basis data atau perancang basis data atau pengembang basis data serta administrator basis data. Tetapi di sini saya menggunakannya hanya untuk mendesain ERD yang saya buat, ERD diagram untuk aplikasi ini. Kemudian adalah Creatly, yaitu sebuah tools yang saya gunakan untuk membuat flowchart untuk aplikasi ini. Kemudian adalah Colorlyric, yaitu sebuah template yang saya gunakan untuk mengembangkan aplikasi yang akan saya kembangkan. Kemudian adalah skema kerjaan tugas akhir. Yang pertama adalah planning, di mana di planning di sini menentukan ide atau judul yang ingin saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Setelah itu, setelah mendapatkan judul, barulah penyiapan bahan dan alat yang akan digunakan. Setelah penyiapan bahan dan alat, barulah pembuatan flowchart atau alur yang untuk digunakan atau skema yang akan dijalankan oleh si aplikasi tersebut. Kemudian adalah penyusunan ERD diagram untuk database-nya. Setelah itu barulah ke pembuatan aplikasi. Setelah pembuatan aplikasi selesai, barulah akan dilakukan testing, yaitu melakukan testing, melihat akan adanya error atau kekurangan dalam aplikasi tersebut. Setelah kita tidak melihat sebuah error atau kekurangan dalam aplikasi tersebut, barulah dipublish
ke semua orang. Kemudian adalah lini misa tugas akhir. Yang pertama adalah analisa masalah. Di sini analisa masalah selama 2 minggu pada awal Februari. Setelah analisa masalah, barulah ke penentuan judul pada minggu ketiga bulan Februari. Kemudian adalah penyiapan bahan dan alat. Di sini penyiapan bahan dan alat saya siapkan sebelum di minggu pertama bersamaan dengan analisa masalah. Kemudian adalah pengerjaan proyek TA. Di sini pengerjaan proyek TA dilakukan pada akhir Februari sampai dengan minggu kedua bulan Mei. Setelah pengerjaan proyek TA, barulah ke pembuatan laporan TA yang dibuat dalam 1 minggu. Kemudian adalah dilanjutkan dengan pembuatan slide TA, dilakukan 1 minggu juga. Kemudian bimbingan TA. Di sini bimbingan TA dilakukan selama banyak 7 kali, di mana dalam bimbingan TA ini saya lakukan dengan dosen yang saya lakukan pada pembimbing teknis maupun dosen pembimbing penulisan. Setelah bimbingan TA, barulah tugas akhir selesai pada Juni minggu kedua. Kemudian adalah flowchart. Sebelum ke penjelasannya, harus kita ketahui dulu flowchart itu adalah apa. Flowchart itu adalah sebuah bagan atau diagram yang menunjukkan langkah-langkah. Sedangkan fungsi flowchart sendiri digunakan untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi pada sebuah aplikasi tersebut. Kemudian adalah barulah ke penjelasan ke flowchart. Yang pertama adalah mulai, di mana pada pertama ini si user membuka aplikasi tersebut. Setelah membuka aplikasi tersebut, maka akan ditujukan atau dihadapkan dengan halaman utama. Di mana pada halaman utama terdapat deskripsi atau deskripsi si tukang atau nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah melakukan halaman utama, pastinya kita akan melakukan pilih tukang. Mudah pilih tukang, maka akan ada sebuah kondisi. Dia mau pesan atau tidak. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke halaman utama. Jika mereka melakukan pesan, maka akan ditujukan ke login atau registrasi. Jika belum mempunyai akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, barulah ke form registrasi. Kemudian ada sebuah kondisi, form registrasi tersebut sudah benar atau belum. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke form registrasi. Tetapi jika berhasil, maka akan ditujukan ke form login. Jadi Kemudian, waktunya 2 menit lagi. Ya Kak, siap. Kemudian akan form login. Maka setelah melakukan login, maka ada kondisi berhasil atau tidak. Jika tidak, maka akan dibalikan ke form login. Jika berhasil, maka akan menuju form pemesanan. Setelah form pemesanan selesai, maka akan melakukan kondisi lagi. Jika tidak, maka akan dibalikan ke form pemesanan. Jika berhasil, ke metode pembayaran. Kemudian metode pembayaran ada 2. Jika melakukan transfer, maka akan melakukan upload bukti transfer baru selesai. Sedangkan jika bayar di tempat atau COD, maka akan ada tanda bukti pembayaran, kemudian barulah selesai. Kemudian adalah pencapaian tugas akhir, yaitu planning, penyiapan bahan dan alat, dan pembuatan flowchart. Kesimpulan, yang pertama adalah proyek tugas akhir ini hanya sampai flowchart. Yang kedua, aplikasi tukang aja ini sangat bagus untuk dibuat karena akan memudahkan si tukang mendapatkan pekerjaan dan konsumen akan mudah mencari tukang jika sedang dibutuhkan. Ketiga, diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Yang keempat, kita harus selalu berusaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah untuk menyelesaikan aplikasi ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dadi yang sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji yang pertama, kepada Bapak Prana. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Indra. Dadi, saya coba lihat judulnya apa Dadi? Penggunaan framework CI untuk membangun aplikasi tukang aja online berbasis web. Oh, nama aplikasinya Tukang Aja Online. Tukang Aja atau Tukang Iya, Aja Pak. Online? Tukang aja. Tapi di sini Tukang Aja Online. Ya. Oke, ke bawah lagi. Oke, saya mau nanya di sini, latar belakang yang udah diambil di sini tidak siapa yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan tadi? Si tukang, Pak. Nah, tukang kan pekerjaannya tukang. Kan dia itu si tukang, Pak. Sedangkan si tukang itu dia punya keahlian, tetapi tidak mempunyai lapangan pekerjaan, Pak. Maka buah keahliannya tidak dapat diaplikasikan atau dilakukan, Pak. Nah, si tukang ini kan dia pekerjaannya kan tukang gitu ya. Kenapa disebut tidak punya pekerjaan gitu? Kan pekerjaannya memang sebagai tukang yang kita tahu sendiri bahwa tukang itu kan memang bukan serabutan, tapi istilahnya kerja kalau hanya ada panggilan atau hanya ada ini ya permintaan gitu kan. Tapi kan dia pekerjaannya ya sebagai tukang, tapi kamu di sini menyebutnya tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Apakah yang kamu inginkan di sini adalah si tukang ini kerjanya seperti orang kantoran yang Senin sampai Jumat normal gitu atau gimana? Di sini juga ada ini nih, kamu manajemen kerja tidak teratur sama waktu yang tidak efisien. Ini di antara tiga ini kayaknya nyambung kalau yang saya tangkap ya. Kayaknya rencana kamu itu kayak si tukang ini pengen dijadiin jam kerjanya kayak orang kantoran yang masuk jam 8, pulang jam 5 misal. Ya, seperti itu bukan? Iya, Pak, seperti itu, Pak. Gitu. Berarti kalau misalkan lagi tidak ada permintaan orang untuk membenarkan rumahnya atau renovasi gitu, gimana? Jadi dia tetap standby, Pak. Mau ketika sudah menyelesaikan suatu pekerjaannya maupun ketika tidak ada pesanan, maka dia harus standby terus. Siapa tahu kan nanti ada sebuah pemesanan yang akan dia diminta secepat. Berarti kamu seperti menciptakan sebuah perusahaan yang menampung si tukang-tukang tersebut gitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti istilahnya si tukang ini memiliki pendapatan yang tetap gitu ya, per bulan misalkan digajinya berapa gitu? Iya, Pak. Dan juga ada bonus, Pak. Nanti si tukang itu pekerjaannya berapa banyak atau berapa lama dia bekerja. Jadi pendapatnya tetap atau enggak nih per bulannya? Ini kan sudah ada gajinya per bulan kan, Pak, udah diatur. Tetapi jika dia si konsumennya senang dengan si tukang tersebut, maka dia akan mendapat insentif yang lebih ketika pesan oleh banyak orang, Pak. Tapi kalau misalkan dia nggak ada dia sedang tidak ada pekerjaan, tetap dapat pendapatan ya, penghasilannya tetap ada ya per bulannya ya. Iya, Pak. Oke, wih, baik sekali aplikasinya ini tuh. Oke, ke bawah lagi. Luar biasa, tapi saya juga nggak tahu ini kamu bakalan dapat uangnya dari mana untuk bayar si tukang. Oke, ke bawah lagi. Oke, bawah lagi. Saya mau lihat di pencapaian. Pak. Mana pencapaian mana? Oke,
ini Pak. Berarti kamu hanya sampai pembuatan flowchart saja? Iya Pak. Oke. IRD-nya ada nggak? Tidak Pak, terkena corona ini Pak. Oke. Kamu nggak ada rencana mau gambar gitu? Digambar, terus difoto, atau mungkin nanti pas presentasi diperlihatkan, Pak, ini IRD saya gitu, nggak kepikiran gitu ya? Tidak Pak, karena kemarin itu bahannya ada di petik kan sempat buat, tapi sempat juga nanti kemarin tuh minta ke teman kan yang tapi sudah tidak ada lagi, tidak mempunyai gambaran lagi Pak. Oke. Baik, oke, cukup dari saya mungkin. Silahkan Kak Indra, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji yang kedua, kepada Kak Ali. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Indra atas kesempatannya. Ya, jadi Istriansah. Iya Pak. Ya, coba antum ke form ini apa, ke flowchart-nya. Flowchart. Ini Kak. Ya, di flowchart itu kan ada pemesanan, ya kan? Iya. Nah, di form pemesanan itu, ini rencananya antum mau dikasih apa? Apakah seperti apa isinya gitu, isi form pemesanannya? Ini di sini form seperti alamatnya di mana, terus berapa lama gitu Kak. Kalau deskripsi pekerjaannya ada? Misalkan Ada tadi berada di ini di halaman utama. oh, jadi ketika apa yang punya rumah, misalkan yang punya rumah masuk ke aplikasi ini, nanti di halaman utama itu ada menu apa? Ada menu Sama ada menu itu Kak. Pilih tukangnya, nanti di pilih tukang ini ada deskripsi masing-masing tukang ini ada deskripsi seperti keahliannya apa, namanya siapa, umurnya berapa gitu Kak. oh iya. Jadi ada deskripsi keahliannya. Misalkan Ana pengen butuhin orang yang masang lampu. Nih, Ana tinggal cari tuh orang di ini, di profil tukang ini yang bisa masang lampu siapa gitu. Iya Kak. Oke. Baik lagi ke pemesanan tadi, berarti dari awal sudah ditentuin. Ini sudah ditentuin ya dari awal ya. Apa Kak? Bisa diulang Kak? Berarti dari awal sudah ditentuin pekerjaannya kan? Apa yang Iya Pak. Oh iya, berarti Iya Kak. kirain Ana tadi di form pemesanan itu ada macam deskripsi pekerjaannya. Nah, Enggak Kak. berhasil ini kan lanjut ke metode pembayaran. Tapi kalau misalkan nggak berhasil atau misalkan ternyata tukangnya ternyata nggak bisa gitu, nggak batal, itu bagaimana? Gimana Kak? Bisa diulang Kak? Karena suaranya ada terkendala kayaknya. Kalau misalkan di form pemesanan ternyata nggak jadi atau nggak berhasil, atau misalkan tukangnya ada kendala gitu, itu bagaimana alurnya dari form pemesanan? Dari form pemesanan jika tidak berhasil ya Kak? Jika tidak berhasil. Jika berhasil. Tidak berhasil, jika tidak berhasil. Ini kan di form pemesanan ini pertama kan ada kondisi itu tidak berhasil maka akan dikembalikan ke form pemesanan. Jika berhasil maka akan dilanjutkan ke metode pembayaran Kak. Oh, jadi kalau nggak berhasil pesan lagi, tapi orangnya sama apa enggak? Orangnya sama apa enggak? Tetap sama Kak, kan kembalinya ke form pemesanannya Kak. Oh, yang anak tanya tadi, kalau misalkan tukangnya ternyata nggak jadi gitu, ternyata nggak jadi atau tukangnya ada halangan, jadi kan berarti kan tukangnya itu nggak bisa. Nah itu Kan di sini Kak. ya kalau ada kondisi kayak gitu, antum bagaimana cara mensiasatinya? Misalkan udah ada pemesanan, oke
oke kita udah tukang nih. Nanti sana tukangnya nggak bisa gitu. Jika si tukangnya ada kendala, maka akan tetap melakukan pemesanan, tetapi dialihkan ke orang yang mempunyai keahlian yang sama dengan si tukang tersebut, Kak. Oh, berarti nanti diarahin ke pilih tukang, gitu, ganti tukang ya? Berarti Enggak, gitu. nanti seperti yang dikatakan Pak Prana tadi kan, ada kantornya kan, jadi tetap melakukan pemesanan orang tersebut, si konsumen tersebut, tetapi jika si tukang itu berhalangan, maka akan digantikan temannya yang mempunyai keahlian yang sama, Kak. Yang milih siapa? Yang menggantikan siapa? Yang menggantikannya, yang manajemen waktunya yang di kantor tadi, Kak. Berarti yang menggantikan manajemennya, bukan kitanya ya? Iya, Pak. Oh gitu, iya. Ken anak tadi kalau misalkan kita yang ganti, jadi nanti kan berarti di situ ada komisi bagaimana kita milih tukang lagi gitu kan. Berarti yang itu dari manajemennya. Oh gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus tadi antum ada sempat tadi agak lama juga nih bahas tentang perangkat keras. Nah, itu jadi ada SQL box untuk bikin RD. Antum bikin RD enggak? Ngapa, Kak? Antum bikin ERD-nya enggak? Enggak, Kak. Oh iya, enggak. Ya, tadi nggak perlu dijelasin ya tadi ya, mungkin ini waktunya tadi banyak di sini di perangkat nih. Ya tadi pakai MySQL tapi antum nggak bikin ERD-nya. Ya. Misalnya flowchart. Iya. Lalu sempat kepikiran nggak dari mana misalkan antum dapat tadi kata Pak Prana itu baik banget nih perusahaan antum nih, dari mana dapat modelnya gitu? Tadi kan gini, Kak, ini kan si konsumen kan mesan nih, jadi dari keuntungan tersebut, jadi akan dari keuntungannya akan di manajemen uang tersebut untuk gaji si tukang tersebut, Pak. Oh, jadi ada bagi hasilnya gitu ya? Ada itunya. Iya. Ya. Ya semoga aplikasinya bisa diterapin ya. Ini kan udah terapin, ini udah konsepnya udah dan tinggal diterapin aja, diterusin tadi. Iya, Kak. Ya, baik dari Yana. Silakan Kak Indra. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji yang sudah bertanya. Selanjutnya langsung apakah dari Dewan Penguji ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Jadi coba slide ditutup deh tadi. Nah, coba dari Pak Prana mau ada yang ditambahkan silakan.